Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Kartini dari kelas R7C. Saya di sini akan membahas materi presentasi saya yang berjudul Artikel Non-Penelitian Isi dan Sistematika. Mari kita lihat materi berikutnya. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Berbeda dengan isi pendahuluan dalam artikel hasil penelitian. Bagian pendahuluan dalam artikel non-penelitian berisi uraian yang mengantarkan pembaca kepada topik utama yang akan dibahas. Oleh karena itu, bagian ini berisi hal-hal yang dapat menarik minat pembaca sehingga mereka tergiring untuk mendalami bagian selanjutnya. Selain itu, bagian ini hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat atau 1-2 kalimat tentang hal-hal pokok yang dibahas. Pengertian artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian jika pada artikel hasil penelitian memerlukan sebuah penelitian terlebih dahulu, maka pada artikel non-penelitian tidak demikian. Artikel non-ilmiah sering diistilahkan dengan artikel hasil pemikiran atau suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam upaya untuk menghasilkan artikel jenis ini, penulis terlebih dahulu mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka penghasilan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil pemikiran yang relevan. Hasil-hasil penelitian terdahulu, di samping teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks, bagian paling vital dari artikel hasil penelitian adalah pendapat atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang dikembangkan dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai masalah yang sama yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan pemikiran baru penulis tentang hal yang dikaji jika memang ada. Jadi, artikel hasil pemikiran bukanlah sekedar cuplikan dari sejumlah artikel, apalagi pemindahan tulis dari sejumlah sumber, tetapi adalah hasil pemikiran analitis dan kritis penulisnya. Artikel non-penelitian menurut narasumber. Jika pada artikel hasil penelitian memerlukan sebuah penelitian terlebih dahulu, maka pada artikel non-penelitian tidak demikian. Artikel non-ilmiah sering diistilahkan dengan artikel hasil pemikiran atas suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam upaya untuk menghasilkan artikel jenis ini, penulis terlebih dahulu mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil pemikiran yang relevan. Hasil-hasil penelitian terlebih dahulu disampingkan teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. Selanjutnya, di sini ada sistem non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian mengacu pada semua jenis karya ilmiah yang tidak merupakan hasil penelitian. Artikel termasuk kategori ini antara lain berupa artikel suatu teori, konsep, atau prinsip, mengembangkan model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, hal suatu produk, dan sebagainya. Karena beragamnya jenis artikel ini, cara penyajiannya dalam jurnal juga sangat bervariasi. Ketentuan untuk penulisan artikel non-penelitian pada dasarnya berlaku juga untuk penulisan makalah pendek atau kurang 20 halaman dan tidak harus menampilkan abstrak dan kata kunci penulisan. Artikel menggunakan sistematika tanpa angka dan abjad. Sebuah artikel non-penelitian memuat hal-hal esensial, karena itu biasanya jumlah halaman disediakan tidak banyak, sekitar 10-20 halaman. Judul artikel berfungsi sebagai tabel yang mencerminkan secara tepat inti isi yang terkandung dalam artikel. Oleh karena itu, pemilihan kata yang dipakai dalam judul artikel hendaknya dilakukan secara cermat.
Di samping aspek ketetapannya, penelitian kata-kata untuk judul perlu juga mempertimbangkan pengaruh terhadap daya tarik judul bagi pembaca. Jumlah kata sebaliknya terdiri dari atas 5 hingga 15 suku kata. Penulisan artikel ilmiah. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka dan abjad. Sebuah artikel penelitian memuat hal-hal yang esensial, karena itu biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak, sekitar 10 hingga 20 halaman untuk unsur pokok yang harus di dalam artikel penelitian, dan sistematikanya adalah sini ada judul, nama penulis, pendahuluan, bagian inti, daftar rujukan, hingga penutup. Pengertian cara penulisan artikel non-ilmiah dan cara menulis nama. Yang pertama ada judul. Judul artikel berfungsi sebagai label yang secara tepat inti isi yang mencerminkan terkandung dalam artikel. Oleh karena itu, pemilihan kata yang dipakai dalam judul artikel hendaknya dilakukan secara cermat. Di samping aspek ketetapan pemilihan kata-kata untuk judul, perlu juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap daya tarik judul bagi pembaca. Jumlah kata sebaiknya terdiri atas 5 hingga 15 suku kata. Nama penulis. Nama atau nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain apapun. Ada beberapa model tentang pencantuman nama lembaga tempat penulis bekerja. Model pertama ditulis sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika lebih dari 2 penulis, hanya nama penulis utama saja yang dicantumkan di bawah judul. Nama tulis lain ditulis dalam catatan kaki. Ada juga model dengan penuliskan nama lembaga langsung di bawah nama penulis, dan ada pula penulisannya semua nama-nama lengkap penulis sebagai catatan kaki. Abstrak dan kata kunci. Abstrak berisi ringkasan dari artikel yang dituangkan secara padat, bukan komentar atau pengantar dari penyunting atau redaksi. Abstrak hendaknya ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemah judul artikel berbahasa Indonesia dimuat pada baris pertama. Abstrak berbahasa Inggris. Panjang abstrak 75 hingga 10 kata dan ditulis dalam satu paragraf. Abstrak diketik dengan spasi tunggal dengan menggunakan format yang lebih sempit dari teks utama atau margin kanan dan kiri menjorok masuk 1,2 cm. Kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli dan berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata kunci sekitar 3 hingga 5 karangan asli ada berupa kata tunggal untuk kepentingan kompetisi sistem informasi ilmiah. Dengan kata kunci dapat ditemukan dengan mudah judul-judul penelitian beserta abstraknya. Bagian inti dalam penulisan dan penutup dalam penulisan artikel ilmiah. Judul, bagian, dan isi bagian inti sebuah artikel non-penelitian sangat bervariasi tergantung pada topik yang dibahas. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengoreksian isinya. Penutup. Istilah penutup digunakan sebagai judul bagian akhir dari sebuah artikel penelitian. Jika isinya hanya berupa catatan akhir atau yang sejenisnya, jika ada bagian akhir berisi simpulan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya. Uraian itu perlu dimasukkan pada bagian simpulan. Kebanyakan artikel dan penelitian membutuhkan simpulan. Ada beberapa artikel dan penelitian yang dilengkapi dengan saran. Sebaiknya saran ditempatkan dalam bagian terdiri dari daftar rujukan. Daftar rujukan harus lengkap dan sesuai dengan rujukan disajikan dalam batang sebuah artikel ilmiah. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam batang tubuh artikel. Semua rujukan yang disebutkan dalam batang tubuh juga harus disajikan dalam daftar rujukan. Teknik penulisan artikel penelitian. Pada pokoknya ada 3 tahap dalam penulisan artikel. Hasil penelitian ketiga tahap itu adalah pre-writing, drafting, dan post-writing. Pre-writing
dan drafting. Pada tahap ini, penulis membaca ulang terhadap laporan penelitian yang telah dibuatnya. Selanjutnya, ia perlu menentukan fokus permasalahannya, apa yang akan dipilih dan dituangkan ke dalam artikel. Pada bagian pendahuluan, misalnya, penulis tidak dapat memindahkan sebuah bab 1 yang dapat dari laporan penelitian. Ia perlu mencerna ulang dan menuangkan kembali ke dalam tulisan yang komutatif beberapa hal penting dapat di bab 1 laporan penelitian. Pada bagian ini juga ditambah uraian teorik yang terkait dengan judul dan pemasahan artikel hasil penelitian yang akan ditulis. Lalu ada post drafting. Setelah penulisan draft artikel selesai, atau biasanya berkisar kurang lebih 15 halaman kuarto dengan spasi ganda, penulis artikel perlu melakukan kegiatan merevisi atau isi dan mengedit bahasa dan tata tulis artikel tersebut. Perlu dilakukan terlebih dahulu kegiatan membaca ulang. Kegiatan kedua ini bisa juga meminta bantuan orang lain. Dalam merevisi artikel hasil penelitian, penulis harus melihat isi artikel tersebut. Mungkin ada beberapa hal yang terdapat di artikel tersebut yang harus ditambah, dikurangi, atau dipindahkan. Oleh karena itu, di ketelitian memahami bagian dengan bagian harus dikuasai. Sementara itu, dalam penyuntingan terhadap aspek kata tulis artikel, perlu diperlukan gaya selingkuh jurnal yang akan diperoleh sebagai sasaran publikasinya. Sumber materi: Dwiloka B. dan kawan, 2005, Teknik Karya Ilmiah, Jakarta, Renika Cipta, halaman 94 dan 97. Sekian dan terima kasih materi yang saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.